Pagi itu matahari menyelinap pelan melalui celah tirai ruang tamu. Cahaya hangatnya jatuh tepat di rak foto kayu tua yang berdiri di sudut ruangan. Di sana, tersusun rapi potret perjalanan hidup Arga. Dari balita yang tersenyum polos hingga remaja berseragam SMA. Di dapur kecil yang sederhana, Bu Ratna sedang mengaduk teh hangat. Uapnya mengepul perlahan, menyebarkan aroma yang menenangkan. "Arga, sudah jam 6, panggilnya lembut. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Arga muncul dengan wajah masih mengantuk, rambut sedikit berantakan. "Iya Bu, aku bangun kok," jawabnya sambil tersenyum kecil. Rumah itu memang tidak besar, dindingnya sudah beberapa kali dicat ulang. Atapnya kadang berderit saat angin kencang. Tapi ada sesuatu yang selalu membuat rumah itu terasa nyaman. Kehadiran Bu Ratna yang tak pernah absen. Bu Ratna bukan ibu yang banyak bicara, tapi perhatiannya terasa dalam hal-hal kecil. Ia selalu menyiapkan sarapan sebelum Arga berangkat kuliah. Selalu memastikan kemejanya sudah disetrika rapi. Bahkan selalu menyelipkan uang tambahan di dompet Arga saat ia tahu anaknya sedang banyak tugas. "Jangan lupa makan siang ya," ucap Bu Ratna sambil menyodorkan bekal. Arga mengangguk. "Ibu juga jangan capek-capek kerja." Bu Ratna tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi penuh kebanggaan. Sejak kecil Arga tahu bahwa hidup mereka tidak mewah. Bu Ratna bekerja di sebuah toko kain di pasar kota. Ia berangkat pagi dan pulang menjelang maghrib. Namun tak sekalipun Arga merasa kekurangan kasih sayang. Di mata tetangga mereka adalah pasangan ibu dan anak yang akrab. Bu Ratna selalu hadir saat rapat sekolah. Selalu duduk paling depan saat Arga menerima penghargaan. Bahkan tak pernah lupa hari ulang tahunnya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal kecil yang kadang mengusik pikiran Arga. Setiap kali ia bercermin, ia sering bertanya dalam hati, kenapa wajahnya berbeda jauh dari Bu Ratna? Kulitnya lebih cerah, garis rahangnya berbeda, bahkan warna matanya tak sama. Pernah sekali ia bertanya saat masih SMP, "Bu, kok aku nggak mirip ibu ya?" Bu Ratna hanya tertawa kecil waktu itu. "Mungkin kamu mirip ayahmu." Arga tidak pernah benar-benar mempermasalahkannya lagi. Ia menganggap perbedaan itu hal biasa. Sore hari sepulang kuliah, Arga mendapati rumah dalam keadaan kosong seperti biasa. Ia meletakkan tasnya, lalu berjalan ke rak foto. Tangannya tanpa sadar mengambil satu bingkai lama. Foto dirinya saat berusia sekitar 2 tahun. Di foto itu Bu Ratna terlihat jauh lebih muda. Senyumnya lebar, matanya berbinar penuh harapan. "Aku beruntung punya ibu seperti kamu," gumam Arga pelan. Langit mulai berubah jingga ketika suara pintu terbuka terdengar. "Arga, sudah pulang?" Suara Bu Ratna terdengar sedikit lelah namun tetap hangat. "Iya Bu." Bu Ratna masuk sambil membawa kantong belanja kecil. "Ibu belikan buah favoritmu." Arga tersenyum lebar. Ibu ini selalu saja. Malam itu mereka makan bersama di meja kecil yang sudah menemani mereka bertahun-tahun. Obrolan ringan tentang kuliah, tentang harga bahan pokok yang naik, tentang rencana Arga mengikuti lomba karya tulis. Semua terasa biasa, hangat, aman. Lampu teras kembali menyala seperti setiap malam, tanda bahwa rumah itu selalu menunggu siapapun yang pulang. Dan di bawah cahaya lampu itu, tak ada yang menyangka bahwa ketenangan yang mereka miliki perlahan akan diuji oleh satu rahasia lama yang belum pernah terucap. Namun untuk malam ini, semuanya masih baik-baik saja. Setidaknya, itulah yang Arga pikirkan sebelum sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Keesokan harinya, kampus mengumumkan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus melengkapi berkas administrasi tambahan, termasuk salinan akta kelahiran asli. Arga yang biasanya santai, kali ini sedikit panik, karena ia tak pernah tahu di mana Bu Ratna menyimpan dokumen penting. Sore itu, rumah kembali sunyi. Bu Ratna belum pulang dari pasar. Arga masuk ke kamar ibunya dengan perasaan ragu. Ia jarang sekali mengutak-atik lemari tua di sudut ruangan itu. Lemari kayu berwarna coklat degam dengan gagang yang sudah sedikit longgar. "Pasti di sini," bumamnya pelan. Ia membuka laci pertama.
hanya berisi kain dan album lama. Laci kedua, map berisi tagihan listrik dan surat-surat biasa. Saat membuka bagian bawah lemari, sebuah map coklat tebal terselip di antara tumpukan dokumen. Map itu tampak lebih lama dari yang lain, sudutnya sedikit terlipat. Tanpa curiga, Arga menariknya keluar. Tulisan di bagian depan membuat napasnya terhenti. Dokumen pengangkatan anak, Arga Pratama. Dunia seolah mendadak sunyi. Tangannya terasa dingin. Ia membaca ulang tulisan itu, berharap matanya keliru. Pengangkatan anak bukan sekadar perbedaan wajah, bukan sekadar dugaan kecil yang pernah terlintas. Ini jawaban yang terlalu jelas. Arga membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat resmi dengan stempel dan tanda tangan. Ada nama lain tertulis sebagai ibu kandungnya. Ada tanggal yang menunjukkan bahwa ia resmi diasuh oleh Bu Ratna saat usianya belum genap 1 tahun. Dadanya terasa sesak. Semua kenangan masa kecilnya berputar cepat di kepala Arga. Pelukan saat ia sakit, suara lembut yang menenangkan ketika ia takut gelap, tangan yang menggandengnya hari pertama sekolah. Apakah semuanya tetap sama artinya sekarang? Suara pintu depan terbuka tiba-tiba. "Arga, kamu di rumah?" Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Arga menjawab dengan lebih kecil. "Iya, Bu." Bu Ratna terdiam saat melihat map di tangan Arga. Wajahnya yang biasanya tenang berubah pucat. "Bu," suara Arga hampir tak terdengar. "Ini apa?" Ruangan terasa mengecil. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Bu Ratna meletakkan tas belanja di meja tanpa berkata apa-apa. Tangannya sedikit gemetar. "Ibu mau jelaskan?" ucapnya pelan. "Jelaskan apa?" Arga menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan kebingungan yang dalam. "Selama ini, aku bukan anak ibu." Kalimat itu menggantung di udara. Bu Ratna menutup mata sejenak, seolah menahan sesuatu yang sudah 20 tahun ia simpan sendiri. "Kamu tetap anak ibu," katanya lirih. "Tapi bukan anak kandung ibu," jawab Arga cepat. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Ibu tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini selamanya. Tapi ibu tetap menyembunyikannya. Keheningan jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Arga merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna melihat ketakutan terbesar dalam hidupnya berdiri tepat di hadapan Arga. Kemungkinan kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Malam itu lampu teras tetap menyala seperti biasa. Namun hangatnya terasa berbeda. Rumah yang dulu selalu terasa nyaman kini dipenuhi keheningan yang canggung. Meja makan yang biasanya ramai dengan cerita kecil tentang kampus dan pasar, malam itu hanya diisi suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Arga tidak lagi menatap Bu Ratna seperti biasanya. Ia lebih sering menunduk. Pikirannya sibuk menyusun ulang potongan hidup yang selama ini ia yakini utuh. "Kalau kamu ingin tahu semuanya, ibu akan cerita," ucap Bu Ratna hati-hati. Arga mengangkat wajahnya. "Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa harus aku yang menemukan sendiri?" Pertanyaan itu tidak bernada tinggi, tapi terasa lebih dalam dari apapun. Bu Ratna menggenggam ujung taplak meja. "Karena ibu takut, Bu. Kamu merasa bukan bagian dari keluarga ini." Arga terdiam. Justru karena rahasia itu, ia kini berdiri di antara dua dunia. Malam itu Bu Ratna akhirnya membuka kisah yang selama ini ia simpan rapat. Tentang seorang sahabat lamanya yang menitipkan bayi kecil sebelum menghembuskan napas terakhir. Tentang janji yang ia ucapkan dengan hati gemetar. Tentang keputusan besar yang mengubah seluruh hidupnya. "Ibu memilih membesarkanmu," katanya pelan. "Bukan karena terpaksa, tapi karena ibu ingin." Kata memilih itu menancap dalam benak Arga. Namun rasa ingin tahunya lebih besar dari sebelumnya. Keesokan harinya, Arga menetapkan satu tujuan. Ia ingin mengetahui siapa ibu kandungnya, bagaimana kisahnya, dan mengapa takdir membawanya ke rumah ini. Ia mulai memeriksa kembali dokumen dalam map coklat itu. Ada nama rumah sakit, ada satu alamat lama yang sudah hampir tak terbaca. Arga pergi ke rumah sakit tersebut setelah kuliah. Lorongnya sudah banyak berubah. Petugas administrasi mengatakan arsip lama sulit ditemukan karena sistem telah diperbarui. Data sebelum 20 tahun lalu sebagian besar sudah dipindahkan, kata petugas itu sopan.
Arga keluar dengan langkah berat. Ia mencoba mencari alamat yang tertera di dokumen. Namun ketika sampai di sana, rumah itu sudah kosong dan berganti penghuni. "Yang tinggal di sini sudah pindah lama sekali," kata seorang tetangga tua. Semakin ia mencari, semakin banyak jalan buntu yang ia temui. Di rumah suasana makin terasa renggang. Bu Ratna tidak pernah melarang Arga mencari tahu, tetapi ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Suatu malam, Arga mendengar Bu Ratna berbicara pelan di ruang tamu. Ia tidak menangis keras, hanya duduk memandangi foto lama sambil berbisik. "Ibu cuma takut kehilangan kamu." Kalimat itu membuat langkah Arga terhenti di balik pintu. Ia mulai menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang masa depan hubungan mereka. Namun tekadnya belum goyah. "Aku harus tahu," bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak terucap. Arga merasa seperti sedang berjalan di dua arah sekaligus. Satu menuju jawaban tentang asal-usulnya, satu lagi menjauh dari kehangatan yang selama ini menjadi rumahnya. Dan di tengah kebingungan itu, sebuah informasi baru muncul. Seorang petugas lama rumah sakit akhirnya menghubunginya kembali. Ada satu arsip tambahan yang belum sempat diperiksa. Di dalamnya mungkin tersimpan petunjuk terakhir. Harapan kembali menyala di hati Arga. Namun ia belum tahu bahwa petunjuk itu akan membawanya pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Pagi itu Arga menerima amplop coklat dari rumah sakit. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya di kamar. Di dalamnya ada satu lembar fotokopi data lama, nama seorang perempuan, dan sebuah alamat di kota lain yang berjarak berjam-jam dari rumahnya. Itu petunjuk terakhir. Jika alamat itu masih berlaku, mungkin di sanalah jejak keluarganya berada. Jantung Arga berdegup kencang. Untuk pertama kalinya sejak menemukan map itu, ia merasa benar-benar dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Namun ada satu kenyataan yang menghentikannya. Untuk pergi ke kota itu, ia membutuhkan biaya perjalanan yang tidak sedikit. Tabungan pribadinya tidak cukup. Satu-satunya uang yang tersedia adalah tabungan pendidikan yang selama ini Bu Ratna simpan dengan susah payah untuk biaya wisudanya nanti. Arga menatap kalen kecil di lemari tempat Bu Ratna biasa menyimpan buku tabungan. Ia tahu betul berapa keras ibunya bekerja untuk itu. Malam itu suasana makan terasa lebih sunyi dari biasanya. "Kampus bagaimana hari ini?" tanya Bu Ratna mencoba membuka percakapan. "Baik," jawab Arga singkat. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa ia menemukan alamat itu, ingin meminta izin. Tetapi setiap kali ia menatap wajah lelah Bu Ratna, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Setelah makan, Arga duduk sendirian di teras. Lampu kecil di atas pintu menyala seperti biasa, menerangi halaman sederhana yang selalu ia anggap rumah. Tak lama kemudian, Bu Ratna keluar membawa 2 cangkir teh. "Ibu tahu kamu masih mencari," katanya pelan tanpa menatap Arga. Arga terdiam. "Kalau itu penting untuk hatimu, ibu tidak akan menghalangi." Kalimat itu justru membuat dada Arga terasa semakin berat. "Bagaimana kalau aku menemukan mereka, lalu memilih pergi?" tanyanya tanpa sadar. Bu Ratna tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu bahagia, ibu harus belajar ikhlas." Jawaban itu tidak terdengar seperti pelepasan, lebih seperti doa yang diselipkan dalam ketakutan. Malam semakin larut. Arga masuk ke kamar Bu Ratna untuk mengambil selimut tambahan. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada foto dirinya saat masih kecil, terbingkai sederhana. Di sampingnya ada catatan kecil bertuliskan, "Apapun yang terjadi, Arga tetap anakku." Arga terduduk pelan di eti tempat tidur. Semua usaha yang ia lakukan terasa mendadak goyah. Ia ingin jawaban tentang masa lalunya, tapi apakah jawaban itu sepadan dengan risiko melukai hati seseorang yang telah memilihnya sejak awal? Teleponnya berbunyi. Pesan dari petugas rumah sakit. "Data itu kemungkinan besar adalah alamat keluarga ibumu. Jika ingin memastikan, sebaiknya datang langsung sebelum arsip lama dipindahkan permanen minggu depan." Waktunya terbatas. Arga menatap layar ponsel itu lama sekali. Pergi sekarang, menggunakan tabungan yang bukan miliknya sepenuhnya, demi kemungkinan menemukan kebenaran. Atau tetap tinggal, menjaga perasaan yang selama ini menjadi tempatnya pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa semua pilihannya sama-sama menyakitkan. Dan keputusan yang ia ambil besok pagi
akan menentukan arah hidupnya selamanya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Arga duduk di tepi tempat tidur, memandangi tas ransel yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di dalamnya ada pakaian ganti, dokumen fotokopi, dan secerik kertas berisi alamat yang selama ini ia cari. Sementara di meja, buku tabungan milik Bu Ratna terletak diam. Satu langkah lagi dan ia bisa pergi. Suara langkah kaki terdengar dari dapur. Aroma teh hangat kembali memenuhi rumah kecil itu. Aroma yang sama seperti setiap pagi selama 20 tahun. Arga berdiri, membawa tasnya ke ruang tamu. Bu Ratna menoleh dan tersenyum tipis. Mau berangkat pagi sekali? Pertanyaan itu sederhana, tapi Arga merasakan getar halus di balik suara ibunya. Ia menatap wajah perempuan yang membesarkannya. Wajah yang mulai dihiasi garis-garis halus karena waktu dan kerja keras. Wajah yang selalu menunggunya pulang. "Bu," suara Arga bergetar. "Kalau aku pergi hari ini, Ibu marah?" Bu Ratna menggeleng pelan. "Ibu tidak pernah marah kalau itu untuk kebaikanmu." Jawaban itu justru membuat mata Arga panas. Ia menatap tas di tangannya, lalu perlahan meletakkannya di lantai. "Aku tidak jadi pergi." Bu Ratna terdiam. Arga menarik nafas panjang, seolah melepaskan beban yang semalaman menekan dadanya. "Aku sadar, selama ini aku mencari jawaban tentang siapa aku, tapi aku lupa satu hal. Aku adalah anak yang dibesarkan oleh ibu. Itu bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh alamat atau nama di atas kertas." Air mata mengalir di pipi Bu Ratna tanpa bisa ia tahan. "Tapi kalau suatu hari kita ingin mencari bersama, itu bukan untuk mengganti ibu, tapi untuk melengkapi ceritaku, dan aku ingin melakukannya bersama ibu." Untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terbuka, jarak di antara mereka runtuh. Bu Ratna memeluk Arga erat. Pelukan itu bukan pelukan penuh ketakutan lagi, bukan pelukan karena takut kehilangan, tapi pelukan yang lahir dari kejujuran. "Ibu hanya ingin tahu, sejak pertama kali ibu mengendongmu, ibu sudah memilihmu sepenuh hati," bisiknya. Arga tersenyum di balik pelukan itu. "Dan hari ini aku memilih untuk tetap tinggal." Tas di lantai tetap tak tersentuh. Alamat di kertas masih ada. Masa lalu belum hilang. Tapi kini ia tidak lagi menjadi ancaman. Karena untuk pertama kalinya, Arga tidak merasa kehilangan arah. Ia tidak kehilangan identitasnya. Ia menemukannya di rumah yang lampunya selalu menyala setiap malam. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah perlahan. Bukan karena rahasianya hilang, tetapi karena tidak ada lagi yang disembunyikan. Arga dan Bu Ratna mulai berbicara lebih terbuka. Tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang harapan. Suatu sore, mereka duduk bersama membuka kembali map coklat yang dulu menjadi awal pertengkaran. Kali ini tidak ada tangan yang gemetar. "Nama ibumu adalah Saras," kata Bu Ratna pelan. "Dia orang yang baik, dia sahabat ibu sejak kecil." Arga mendengarkan tanpa amarah, hanya rasa ingin tahu yang tenang. "Ibu sempat ragu waktu itu, takut tidak mampu membesarkanmu dengan baik. Tapi setiap kali kamu tersenyum, ibu tahu keputusan itu benar." Arga tersenyum kecil. "Berarti ibu juga pernah takut kehilangan aku sejak awal." Bu Ratna mengangguk. "Dan aku takut kehilangan ibu beberapa hari ini," jawab Arga jujur. Keheningan yang hadir kali ini bukan lagi jarak, melainkan ruang untuk saling memahami. Hari-hari berlalu, Arga kembali fokus pada kuliahnya. Ia menyelesaikan tugas akhir dengan lebih semangat, seolah beban yang selama ini mengganggu pikirannya telah terangkat. Bu Ratna pun tampak lebih ringan. Ia tidak lagi menyimpan rahasia sendirian. Ia tidak lagi takut setiap kali Arga menanyakan masa kecilnya. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Arga berdiri di teras memandangi lampu kecil yang selalu menyala. Dulu, ia mengira lampu itu hanya kebiasaan. Kini ia tahu, itu adalah simbol. Simbol seseorang yang selalu menunggu, selalu berharap, selalu memilih untuk tetap ada. "Aku tidak pernah benar-benar sendirian," bisiknya. Bu Ratna berdiri di belakangnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Arga menoleh dan tersenyum. "Aku berpikir keluarga itu bukan tentang dari mana kita berasal, tapi tentang siapa yang bertahan bersama kita." Bu Ratna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Arga. Hujan terus turun membasahi halaman kecil mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terungkap,
rumah itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Karena kini, mereka tidak lagi hanya terikat oleh masa lalu, mereka terikat oleh pilihan. Pilihan untuk mencintai, pilihan untuk bertahan, pilihan untuk tetap tinggal ketika segalanya terasa goyah. Malam itu, setelah kembali ke rumah kecil mereka, lampu teras kembali menyala seperti biasa. Arga berdiri sejenak memandanginya. Dulu ia melihat lampu itu sebagai kebiasaan. Kini ia melihatnya sebagai janji. Janji bahwa apapun yang terjadi di luar sana, selalu ada tempat untuk pulang. Dan di rumah yang sederhana itu, Arga akhirnya benar-benar memahami. Keluarga bukan tentang bagaimana cerita dimulai, melainkan tentang siapa yang tetap ada sampai akhir.